Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan jelaskan tentang kelainan kongenital, asuhan neonatus bayi baru lahir dan balita. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3, Prodi D3 Kebidanan, Stikes Muhammadiyah Cirebon. Yuk teman-teman, kita simak baik-baik ya pengertian dari kelainan kongenital. Kelainan kongenital atau kelainan bawaan adalah di mana kelainan yang didapat sejak lahir. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan selama masa tumbuh kembang janin dalam kandungan. Kelainan kongenital ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan kecacatan atau gangguan fungsi pada organ tubuh atau bagian tubuh tertentu. Kelainan kongenital pada bayi baru lahir yang pertama adalah labiopalatosisis atau labiosisis. Pengertian labio berarti bibir, sisis berarti celahan atau belahan, palato berarti langit-langit, dan sisis berarti celah atau belahan. Klasifikasi berdasarkan organ yang terlibat. Yang pertama, labiosisis, di mana kelainan atau celahan berada di bibir. Yang kedua, gibotoskisis, di mana kelainan celahan berada di gusi. Dan yang ketiga, palatokisis, kelainan atau celahan di mana di langit-langit. Celah terdapat terjadi lebih dari satu organ. Dan selanjutnya berdasarkan kelengkapan adalah yang pertama, unilateral incomplete. Celah terjadi hanya di salah satu sisi bibir saja dan tidak memanjang sampai ke hidung. Yang kedua, ada unilateral complete, di mana celah yang terjadi hanya di salah satu sisi bibir dan memanjang sampai ke hidung. Dan yang terakhir, bilateral complete, di mana celahan terjadi pada kedua sisi bibir dan memanjang sampai ke hidung. Penyebab labioskisis yang pertama adalah herediter, yang dimana mutasi gen atau kelainan kromosom. Selanjutnya ada faktor lingkungan, faktor usia ibu, obat-obatan, nutrisi, daya pembentukan embrio yang menurun, dan penyakit infeksi serta trauma terutama pada kehamilan trimester pertama. Tanda-tanda labioskisis. Yang pertama, celah pada bibir, gangguan gizi atau susah menyusui, gigi tumbuh tidak normal atau menonjol, sering disertai infeksi mulut, celah pada langit, gangguan menghisap atau makan, otitis media, parulenta atau infeksi saluran pernapasan akut dan akhirnya berdampak pada tuli, suara sengau, serta pertumbuhan gigi yang terganggu. Penata laksanaan labiosisis. Yang pertama, mempertahankan jalan nafas agar tetap terbuka. Yang kedua, pemberian nutrisi yang cukup dan hati-hati dengan penggunaan pipet, pakai pompa susu, sendok, dan lain-lain. Yang ketiga, perawatan dokter gigi. Yang keempat, memberikan dukungan emosional pada orang tua. Serta yang terakhir, tindakan operasi labioplasti untuk labiosisis unilateral, labioplasti untuk penanganan labiosisis bilateral, rinoplasti supaya lubang hidung simetris kiri dan kanan, dan osteotomi maksila. Penata laksanaan labiopalatosisis. Yang pertama, pemberian nutrisi yang cukup dengan memakai pompa susu, sendok, pipet, dan lain-lain. Yang kedua, bimbingan psikolog. Yang ketiga, perawatan dokter gigi, serta yang terakhir, tindakan operasi, palatoplasti, dan simterapi. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kelainan kongenital atresia esophagus. Teman-teman, pengertian atresia esophagus adalah perkembangan embrionik abnormal esophagus yang menghasilkan pembentukan suatu kantong atau blind pouch atau lumen yang berkurang tidak memadai, sehingga mencegah perjalanan makanan atau sekresi dari faring ke perut. Tanda-tanda yang pertama, mulut berbuih dan liur selalu meleleh dari mulut bayi. Yang kedua, sianosis, di mana batuk dan sesak nafas. Yang ketiga, gejala pneumonia. Yang keempat, biasanya juga disertai dengan kelainan bawaan yang lain seperti kelainan jantung, atresia rektum, atau anus. Penata laksanaan atresia esophagus. Yang pertama, penata laksanaan medis, pengobatan dilakukan dengan operasi. Yang kedua, penata laksanaan keperawatan. Yang ketiga, pendekatan post operasi segera setelah operasi pasien dirawat di NICU dengan perawatan sebagai berikut. Yang pertama, monitor pernafasan, suhu tubuh, fungsi jantung dan ginjal. Oksigen perlu diberikan dan ventilator pernafasan dapat diberi jika dibutuhkan. Analgetik diberi jika dibutuhkan. Pemeriksaan darah dan urin dilakukan guna mengevaluasi keadaan janin secara keseluruhan. Pemeriksaan scanning dilakukan untuk mengevaluasi fungsi esophagus. Bayi diberikan makanan melalui tub yang terpasang langsung ke lambung atau gastrostomi. Sekret dihisap melalui tenggorokan dengan selang nasogastric. Perawatan di rumah sakit lebih kurang 2 minggu atau lebih, tergantung pada terjadinya komplikasi yang bisa timbul pada kondisi ini. Kelainan yang ketiga adalah atresia recti atau atresia anus.
Pengertian atresia ani adalah tidak adanya anus. Klasifikasinya, yang pertama, stenosis, di mana saluran menyempit, rektum yang lebih rendah atau pada anus. Yang kedua, membran anus yang menetap. Yang ketiga, anus imperforata dan ujung rektum yang buntu terletak pada bermacam jarak dari peritoneum. Yang ketiga, lubang anus yang terpisah dengan ujung rektum yang buntu. Penyebab atresia ani adalah yang pertama, putusnya saluran pencernaan dari atas dengan daerah dubur sehingga bayi lahir tanpa lubang dubur. Yang kedua, gangguan organogenesis dalam kandungan, kegagalan kepertumbuhan saat bayi dalam kandungan berusia 12 minggu atau 3 bulan. Yang ketiga, adanya gangguan atau berhentinya perkembangan embriologik di daerah usus, rektum bagian distal, serta traktus urogenitalis yang terjadi antara minggu ke-4 sampai ke-6 usia kehamilan. Serta yang terakhir, berkaitan dengan sindrom Down. Penata laksanaannya, yang pertama, penanganan secara preventif. Yang kedua, pemeriksaan segera setelah bayi lahir. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat penyumbatan usus, segera dilakukan kolostomi sementara. Kelainan yang keempat adalah obstruksi biliaris. Pengertian obstruksi biliaris adalah kondisi tidak adanya saluran empedu di luar hati atau ekstrahepatik. Klasifikasinya tipe 1, bagian ujung saluran empedu tidak terbentuk. Tipe 2, saluran empedu pada hati menyempit dan terdapat kista. Tipe 3, bagian pangkal saluran empedu tidak terbentuk. Tipe 4, seluruh saluran empedu tidak terbentuk dan kandung empedu pun tidak ada. Tanda-tanda obstruksi biliaris. Pada pemeriksaan fisik, hati terabah membesar dan mengeras. Limpa juga sering terabah membesar. Kadang dapat ditemukan juga kelainan bawaan lainnya, misalnya detak jantung yang abnormal, bunyi jantung yang abnormal, atau jumlah limpa yang lebih dari 1. Dari pemeriksaan laboratorium rutin, ditemukan bilirubin yang tinggi pada urin dan rendah pada tinja. Penata laksanaan obstruksi biliaris. Yang pertama, operasi Kasai atau operasi hepatoportoenterostomi prosedur. Yang kedua, transplantasi hati. Kelainan bawaan pada bayi yang kelima adalah Hirschsprung. Teman-teman, artian Hirschsprung disebut juga dengan Hirschsprung disease atau megakolon congenital atau aganglionik megakolon, yaitu tidak didapatkannya syaraf simpatis dan parasimpatis di tunika muscularis usus, terutama di kolon paling sering di rektosigmoid. Tanda-tanda dari Hirschsprung, yang pertama, konstipasi sejak lahir. Yang kedua, defekasi dibantu dengan pencahar. Yang ketiga, kolon makin membesar, perut buncit. Yang keempat, muntah terus-menerus. Yang kelima, pemeriksaan foto polos abdomen terdapat pelebaran usus besar. Yang keenam, anamnesis trias Hirschsprung atau keterlambatan keluar. Mekonium dari 24 jam atau 24 sampai 48 jam. Kembung, muntah hijau atau fekal konstipasi kronis atau berulang. Serta yang terakhir, pemeriksaan fisik. Distensi abdomen, rectal torture atau mencengkram atau penuh feses dilepas menyemprot. Kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Yang keenam, omfalokel. Pengertian omfalokel adalah defek dinding abdomen bagian ventral disertai herniasi organ dalam abdomen ke dalam sebuah kantung yang dilapisi oleh sebuah membran yang terdiri dari lapisan peritoneum pada bagian dalam dan lapisan amnion pada bagian luar. Tanda-tanda omfalokel, yang pertama, protrusi dari kantung yang berisi usus dan viscera abdomen melalui defek dinding abdomen pada umbilikus atau umbilikus terlihat menonjol keluar. Yang kedua, pada omfalokel tampak kantung yang terisi usus dengan atau tanpa hepar di garis tengah pada bayi baru lahir. Yang ketiga, pada omfalokel yang besar bisa terjadi distosia dan bias mengakibatkan luka pada hepar. Penata laksanaan omfalokel diantaranya, yang pertama, pada saat lahir kantung omfalokel dengan segera ditutupi menggunakan kasa steril. Yang kedua, tubuh bayi dijaga agar jumlah penguapan tubuh tidak bertambah. Yang ketiga, dipasang pipa nasogastrik untuk dekompresi perut, sedangkan makanan diberikan melalui intravena. Yang keempat, antibiotik dengan spektrum luas dapat segera diberikan. Yang kelima, melindungi kantong omfalokel yang mudah pecah dari ruptur dan infeksi serta memenuhi kebutuhan bayi lainnya untuk bertahan. Yang keenam, konsultasi. Yang ketujuh, bayi dirawat di ruang perawatan yang intensif di mana keadaan umumnya dapat dievaluasi terus-menerus. Yang kedelapan, orang tua diberikan dorongan untuk berkunjungan dan menggendong bayinya. Yang kesembilan, berbicara dengannya dan memberikan mereka suatu lingkungan yang merangsang seperti mainan mobil-mobilan, boneka, dan musik sampai mereka cukup sembuh untuk kembali ke rumah. Yang terakhir, bila bayi dipulangkan, pesankan kepada ibunya untuk mencegah infeksi dan ajarkan cara merawatnya. Kelainan bawaan pada bayi baru lahir yang ketujuh adalah hernia atau diafragmatika. Pengertian hernia diafragmatika adalah penonjolan organ perut ke dalam rongga dada melalui suatu lubang pada diafragma. Ditemukan pada 1 di antara 2.200 hingga 5.000 kelahiran dan persentase 80-90% terjadi pada sisi tubuh bagian kiri. Klasifikasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, hernia Bogdalek dan hernia Morgagni. Tanda-tanda dari hernia diafragmatika, yang pertama, gangguan pernafasan yang berat. Yang kedua, sianosis. Yang ketiga, takipne. Yang keempat, bentuk dinding dada kiri dan kanan asimetris. Yang kelima, takikardia. Yang keenam, lambung, usus, dan bahkan hati dan limpa menonjol melalui hernia. Yang ketujuh, setelah lahir, bayi akan menangis dan bernafas sehingga usus segera terisi oleh udara. Terbentuk massa yang mendorong jantung sehingga menekan paru-paru dan terjadilah sindroma yang gawat pernafasan.
Penata laksanaan hernia diafragmatika diatasi dengan pembedahan darurat. Dan organ perut harus dikembalikan ke rongga perut dan lubang pada diafragma harus diperbaiki. Kelainan bawaan pada bayi baru lahir yang ke-8 adalah atresia duodeni atau atresia esofagus. Pengertian atresia duodenum adalah obstruksi lumen usus oleh membran utuh, tali fibrosa yang menghubungkan dua ujung kantong duodenum yang buntu, pendek, atau suatu celah di antara ujung-ujung duodenum yang tidak bersambungan. Pengertian atresia esofagus, kondisi di mana cacat lahir pada bayi saat bagian kerongkongan atau esofagus tidak berkembang dengan sempurna, dikarenakan ada bagian kerongkongan yang hilang. Penyebab atresia duodenum yang pertama, kegagalan rekanilisasi lumen usus selama masa kehamilan minggu ke-4 dan ke-5. Yang kedua, banyak terjadi pada bayi yang lahir prematur. Penyebab dari atresia esofagus adalah yang pertama, adanya kelainan genetik atau bawaan pada bayi diyakini berpotensi sebagai penyebab esophageal atresia. Klasifikasi menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, esophageal atresia terbagi menjadi 4 jenis atau tipe. Yang pertama, tipe A, tipe B, tipe C, serta tipe D. Penata laksanaan atresia duodenum yang pertama, penyedotan keluar cairan yang terperangkap di perut bayi. Yang kedua, memberikan infus cairan intravena. Yang ketiga, pembedahan atau operasi. Penata laksanaan atresia esofagus yang pertama, penanganan untuk kondisi atresia esofagus pada bayi adalah dengan melakukan tindakan operasi atau pembedahan. Kelainan bawaan pada bayi baru lahir yang ke-9 adalah meningokel atau encephalokel. Pengertian encephalokel adalah suatu kelainan tabung syaraf yang ditandai dengan adanya penonjolan meningens atau selaput otak dan otak yang terbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Tanda-tanda encephalokel yang pertama, hidrosefalus. Yang kedua, kelumpuhan keempat anggota gerak. Yang ketiga, gangguan perkembangan. Yang keempat, mikrosefalus. Yang kelima, gangguan penglihatan. Yang keenam, keterbelakangan mental dan pertumbuhan. Yang ketujuh, ataksia. Yang kedelapan, kejang. Yang kesembilan, beberapa anak memiliki kecerdasan yang normal. Serta yang terakhir, encephalokel seringkali disertai dengan kelainan kraniofasial atau kelainan otak lainnya. Penata laksanaan esophageal adalah dilakukan pembedahan untuk mengembalikan jaringan otak yang menonjol. Bawaan pada bayi baru lahir yang ke-10 adalah hidrosefalus. Pengertian hidrosefalus adalah suatu keadaan di mana terdapat timbunan likuar cerebrospinalis yang berlebihan dalam ventrikel dan ruang subarachnoid yang disertai dengan kenaikan tekanan intrakranial. Klasifikasi dibagi menjadi dua, hidrosefalus obstruktif dan hidrosefalus non-obstruktif. Tanda-tanda dari hidrosefalus yang pertama, ukuran kepala lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya. Yang kedua, ubun-ubun besar melebar, terabat tegang atau menonjol. Yang ketiga, ada pembesaran tengkorak. Yang keempat, kulit kepala menipis. Yang kelima, bola mata terdorong ke bawah. Yang keenam, terdapat cracked pulse. Yang terakhir, anak sering menangis dan merintih. Penata laksanaan hidrosefalus diantaranya adalah yang pertama, melakukan pengukuran lingkar kepala secara rutin. Yang kedua, jika hilang nafsu makan, memerlukan tindakan NGT. Yang ketiga, memberikan lingkungan yang aman. Yang keempat, memberikan edukasi kepada keluarga. Yang terakhir, bekerja sama dengan dokter atau rujuk jika memerlukan tindakan operasi. Kelainan bawaan pada bayi baru lahir yang ke-11 adalah fimosis. Pengertian fimosis adalah keadaan di mana kulit penis atau preputium melekat pada bagian kepala penis atau gland penis dan mengakibatkan tersumbatnya lubang saluran air seni sehingga bayi atau anak mengalami kesulitan dan kesakitan saat berkemih atau saat kencing. Gejala dari fimosis adalah yang pertama, sering menangis keras sebelum urin keluar atau terlihat sembab. Yang kedua, kulit atau prepusium terbelit dan mengembung sewaktu anak kencing. Yang ketiga, kulit preputium yang melekat pada gland penis. Penyebab dari fimosis adalah kelainan bawaan yang diderita sejak lahir, yaitu adanya penyempitan prepusium sejak lahir. Dikarenakan kulit penis atau preputium melekat pada bagian kepala atau gland dan mengakibatkan tersumbatnya saluran air seni. Penata laksanaan fimosis diantaranya yaitu yang pertama, setiap bayi baru lahir harus diperhatikan apakah bayi telah berkemih setelah lahir atau paling lambat 24 jam setelah lahir. Yang kedua, bayi laki-laki yang akan dimandikan terutama yang mengalami fimosis hendaknya prepusiumnya didorong ke belakang, kemudian ujungnya dibersihkan dengan kapas DTT. Dan yang ketiga, bila fimosis menyebabkan hambatan aliran air seni, diperlukan tindakan sirkumsisi. Kelainan bawaan pada bayi baru lahir yang ke-12 adalah hipospadia. Pengertian hipospadia, suatu keadaan di mana lubang uretra terdapat di penis bagian bawah, bukan di ujung penis. Penyebab pasti hipospadia tidak diketahui secara pasti. Beberapa etiologi dari hipospadia telah dikemukakan, sekitar 28% penderita ditemukan adanya hubungan familial. Tanda-tanda hipospadia yang pertama, testis tidak turun. Yang kedua, lazim ditemukan hernia inguinalis. Yang ketiga, lubang penis tidak terdapat di ujung penis tetapi berada di bawah atau di dasar penis. Yang keempat, penis melengkung ke bawah. Yang kelima, penis tampak seperti berkerudung karena adanya kelainan pada kulit depan penis. Serta yang terakhir, jika berkemih, anak harus duduk. Penata laksanaan hipospadia adalah dengan jalan pembedahan. Jika hipospadia terdapat di pangkal penis, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan radiologis untuk memeriksa kelainan bawaan lainnya. Kelainan bawaan pada bayi baru lahir yang ke-13 adalah kelainan metabolik dan endokrin.
Penata laksanaan kelainan metabolik di antaranya yang pertama, hipoglikemia yaitu dengan menyuntikkan larutan glukosa 15-20% sebanyak 4 mili atau kilogram BB melalui ke vena perifer. Yang kedua, pengobatan dilakukan dengan cara diet, olahraga, dan obat-obatan. Penata laksanaan kelainan endokrin di antaranya yang pertama, dapat dilakukan iradiasi dari hipofisis dan adrenalektomi bila disebabkan oleh oedema atau karsinoma adrenal, maka dilakukan operasi kemudian terapi. Sekian penjelasan mengenai kelainan kongenital pada bayi baru lahir. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.